Perubahan mulai terlihat di bulan kedua Bu Siti Khotimah ini bekerja. Jadi pada suatu hari nih ya, di bulan September tahun 2022, nah tiba-tiba terjadilah sebuah drama yang menyebabkan pertengkaran. Bu Siti Khotimah ini dituduh mengambil makanan dan juga pakaian milik majikannya, yaitu Meti. Nah di saat itu kemarahan Meti ini berlebihan banget, yang dimana dia udah main mulut lalu juga main tangan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita kembali dengan kejadian true crime yang ada di negara kita. Nah, kejadian yang akan gue ceritakan ini benar-benar kejam dan semoga ini bisa menjadi pelajaran nih buat teman-teman. Jangan ditiru yang buruknya, tapi ambil yang baiknya. Oke? Pembahasannya tentang seorang ART alias asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya dan juga sesama rekan ART-nya yang lain. Nama beliau adalah Siti Khotimah. Nah, perlakuan yang diterima oleh Bu Siti Khotimah ini sampai-sampai membuat dia itu mengalami luka-luka di sekujur tubuh dan juga mengalami tekanan mental, geng. Nah, langsung aja nih kita bahas tentang kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Proses hukum penganiayaan terhadap asisten rumah tangga oleh majikan dan rekan kerjanya asal Pemalang, Jawa Tengah di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Oke, sebelumnya kita bahas dulu biografi dari si korban yang bernama Bu Siti Khotimah ini. Umurnya 24 tahun dan dia adalah seorang warga desa Kebanggan, Kecamatan Moga, Kabupaten Malang. Pada awalnya memang dia ingin mengadu nasib merantau ke Jakarta dari tahun 2020. Di saat itu kan masih Covid ya. Nah sayangnya keluarganya tidak mengizinkan dia untuk merantau di saat itu. Siti Khotimah ini hanya seorang wanita lulusan SMP dan dia ini merupakan seorang janda tanpa anak. Jadi udah ditinggalin sama suaminya dan dia harus hidup mandiri, gak ada lagi yang nafkahin. Jadi wajar ya dia sangat ingin bekerja dan merantau. Lalu lama-kelamaan ya, karena dia merasa memang di kampungnya atau di rumahnya dia itu hidupnya tidak berkembang, hanya mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadinya dia semakin jenuh dan pengen merantau ke Jakarta, geng. Nah alhasil karena dia udah keras banget tekadnya, mau tidak mau orang tuanya mengikhlaskan dan dia pun merantau ke Jakarta. Nah sesampai dia di Jakarta, dia ini mencari pekerjaan dan ya skillnya dia nggak banyak. Dia cuma bisa memilih untuk menjadi seorang asisten rumah tangga. Dia masuklah tuh ke jasa penyalur ART. Di awal-awal saat dia bekerja itu dia sering sekali berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Nah ini alasannya gue nggak tahu ya. Di banyak keterangan atau banyak sumber tidak dikatakan kenapa dia ini sering berpindah-pindah tempat pekerjaan. Tapi sebagai seseorang yang punya pengalaman gitu dengan ART, ya ada beberapa kemungkinan ya. Biasanya kalau ART-nya kerjanya kurang cekatan atau kita sebagai majikannya kurang nyaman, ya biasanya kita bakal ganti terus gitu kan, mencari ART yang paling cocok. Kalau di dalam kasusnya Bu Siti Khotimah ini mungkin dia punya alasan lain. Mungkin ini kebijakan dari manajemen penyalurnya gitu ya, yang membuat dia itu berpindah-pindah tempat. Nah dia ini nggak pernah bermasalah gitu ya dengan tempat kerjanya yang berpindah-pindah. Dia yakin rezekinya pasti ada, apalagi dia sudah bergabung dengan manajemen penyalur ART tersebut. Nah pasti akan ada aja pekerjaan yang dia dapatkan. Nah seringnya dia berpindah-pindah tempat pekerjaan dari satu majikan ke majikan yang lain. Akhirnya dia bertemulah dengan malapetaka pada tanggal 18 April tahun 2022, yang dimana di saat itu dia ditempatkan untuk bekerja di sebuah keluarga yang tinggal di apartemen Simpruk Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana, dia itu bekerja kepada keluarga dari pasangan suami istri yang bernama Soka Sander berumur 72 tahun dan Meti Kapantau yang berumur 70 tahun. Ya bisa dilihat ya, ini merupakan pasangan lanjut usia dan dari namanya ini agak terdengar sedikit asing di telinga kita sebagai orang Indonesia ya. Soka Sander dan Meti Kapantau ini memiliki seorang anak yang tinggal di apartemen yang sama, namanya itu Jen Sender yang berumur 33 tahun. Pekerjaan Bu Siti Khotimah di apartemen tersebut itu cukup banyak. Yang pertama, dia ditugaskan untuk membersihkan apartemen, lalu menyiapkan makan untuk keluarga. Artinya dia juga harus bisa masak gitu ya. Lalu menyiapkan obat-obatan serta membantu majikannya yang bernama Meti untuk mandi karena memang Ibu Meti ini sudah lanjut usia, dan membersihkan kandang serta memandikan peliharaan dari keluarga tersebut.
Gaji Bu Siti Khotimah bekerja di sana itu nggak terlalu besar, yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan. Sementara pekerjaannya itu cukup banyak gitu ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, di apartemen tersebut tidak hanya ada satu ART yang bekerja. Jadi total ART dari keluarga ini tuh ada 6 orang. Wah, bayangin tuh segede apa berarti apartemennya ya. Nah, jadi ART yang lain yang bekerja bersama Soka Sander dan Meti Kapantau ini namanya itu ada Evi, Sutriyah, Saodah, Indayanti, Febriani Amelia, dan Pariah. Oh, berarti gue tadi salah hitung. Berarti totalnya 7 ya. 7 sama Siti Khotimah. Di awal-awal bekerja sampai dengan 1 bulan bekerja di sana, Bu Siti Khotimah itu tidak mengalami hal-hal yang aneh di sana, tidak ada masalah. Dan dengan 6 ART lainnya dia juga damai-damai aja gitu. Tidak ada problem lah. Perubahan mulai terlihat di bulan kedua Bu Siti Khotimah ini bekerja. Jadi pada suatu hari nih ya, di bulan September tahun 2022, nah tiba-tiba terjadilah sebuah drama yang menyebabkan pertengkaran. Bu Siti Khotimah ini dituduh mengambil makanan dan juga pakaian milik majikannya, yaitu Meti. Nah di saat itu kemarahan Meti ini berlebihan banget, yang dimana dia udah main mulut lalu juga main tangan. Dia memukul atau menonjok bagian wajah dari Bu Siti dan juga memukul Bu Siti menggunakan sendal. Nah lalu anehnya, seolah tidak puas dengan memukul Siti doang, dia meminta para ART lain juga ikut memukul. Di saat itu Evi, Sutriyah, Saodah, Indayanti, Pariah, Febriana itu semuanya benar-benar mengeroyok wajah Siti Khotimah secara bergantian dengan tangan kosong. Tidak diketahui ya sebenarnya apa alasan dari ke-6 ART ini justru tidak simpati kepada sesama rekan ART mereka. Mereka justru malah menuruti keinginan si majikan untuk menyakiti temannya sendiri. Dan mulai di hari itu, mereka semua bersepakat untuk menghukum Siti Khotimah setiap kali Siti Khotimah ini berbuat salah. Nah, jadi di sini tuh udah ada rasa benci yang sangat besar dan Siti Khotimah ini sudah dijadikan layaknya samsak lah. Apabila mereka sedang emosi, ingin mengekspresikan kemarahan, itu Bu Siti Khotimah ini yang akan menjadi sasarannya. Setelah kejadian tersebut, hari-hari Bu Siti Khotimah di apartemen keluarga itu benar-benar menyakitkan. Dan yang lebih gilanya lagi, sudah mulai muncul sifat-sifat tidak normal atau sifat-sifat yang layaknya psikopat dari keluarga tersebut. Yang dimana Meti, So, dan juga Jane itu mewajibkan ke-6 ART-nya yang lain untuk harus selalu merekam hukuman yang diberikan kepada Siti Khotimah dan mengirimkannya kepada Meti. Nah, jadi ibaratkan tuh kalau misalkan Metinya nggak lagi di rumah, Bu Siti Khotimah ini lagi bikin salah, nah si ART-nya ini harus mukul Bu Siti Khotimah. Setelah dipukul langsung direkam gitu. Setelah direkam harus dikirim laporan, nih hari ini udah dihukum gitu. Jadi benar-benar kayak ada sesuatu yang gak beres di sana. Dan semenjak itu semua barang yang hilang di apartemen tersebut udah pasti dituduhkan kepada Siti Khotimah. Tidak terkecuali barang yang mungkin lupa ditaruh di mana gitu ya. Jadi Siti Khotimah ini udah lebih dahulu menjadi bulan-bulanan mereka. Setiap harinya Siti Khotimah ini dituduh mencuri hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Mulai dari kunci lemari sampai ke celana dalamnya Meti, itu Siti Khotimah dituduh mengambil barang-barang tersebut. Nah, jadi setiap harinya banyak kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak mendasar yang dituduhkan kepada Siti Khotimah sehingga dia harus mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, dipukul bertubi-tubi setiap hari. Hari demi hari, penyiksaan terhadap Siti Khotimah ini semakin brutal. Tidak hanya dipukul dengan tangan kosong, tapi juga sempat menyiramkan air panas yang masih mendidih ke kakinya Siti Khotimah. Jadi saat itu, dari mulai bawah lutut sampai telapak kaki, itu semuanya melepuh. Lalu Meti juga pernah mendorong Siti Khotimah sampai jatuh dan kepalanya membentur lantai. Dan tidak puas dengan hal itu, dia melanjutkan dengan memukul kepalanya Siti Khotimah, menjambak rambutnya dan membenturkan lagi kepala Siti Khotimah ke tembok. Lalu dia sempat melihat ada sebuah tongkat yang biasanya dipakai untuk pijit. Nah, itu dihantamkan juga ke kepalanya Siti Khotimah. Lalu di saat itu Siti Khotimah tidak bisa berbuat banyak karena dia merasa nggak punya tenaga, nggak punya power, dan nggak berani melawan si majikannya tersebut. Semakin hari, mereka itu melihat Siti Khotimah itu ya kayak ngelihat setan lah, yang harus bener-bener banget mereka lampiaskan emosinya. Pada suatu hari, Siti Khotimah ini entah apa salahnya, tiba-tiba tangannya itu diborgol lalu dikaitkan dengan rantai. Nah, setelah itu Siti Khotimah ini disekap atau dimasukkan ke kandang anjing. Yang benar-benar miris dan sedih banget ya geng. Dia itu dikurung di dalam kandang anjing tersebut udah kayak binatang, dan dia disuruh untuk memakan jaing tersebut. Dan wah, itu sakit banget gak sih? Sedih banget ya ngebayanginnya ya. Yang mana seperti yang kita tahu ya, jaing itu kalau keinjek kaki aja gatel kaki ya. Ini disuruh makan geng. Di mana gitu ya otaknya gitu. Lalu setelah 24 jam di kandang anjing, dia langsung dikeluarkan. Nah, tiba-tiba Meti ini mencari-cari lagi nih kesalahan dari Siti Khotimah. Keesokan harinya dia tiba
tiba-tiba menuduh Siti Khotimah ini mencuri coklat. Dia bilang dia punya coklat yang baru saja dia beli dan hilang. Nah, lagi-lagi yang dituduh di saat itu adalah Siti Khotimah, dan dia meminta 4 orang ART-nya, yaitu Sutriyah, Indayanti, Saudah, dan Febriana untuk membuka pakaiannya Siti Khotimah. Dicek lah tuh seluruh badan Siti Khotimah, bajunya dicek semua. Ternyata coklat itu tidak ditemukan. Setelah hal tersebut tidak terbukti gitu ya, Siti Khotimah tidak mengambil coklat tersebut juga tidak ditemukan di mana-mana. Tetapi si majikannya ini tetap nggak puas. Dia langsung meminta si ART-nya ini untuk pakai baju lagi. Lalu setelah itu tangan Siti Khotimah kembali diborgol. Setelah diborgol, diseret lagi ke kandang anjing. Dan kali ini yang menyeret itu sekeluarga, yaitu Meti, So, dan juga Jin. Nah, anaknya ini juga melihat orang tuanya memperlakukan ART sekejam itu, malah dia tidak punya empati sama sekali. Mendapatkan perlakuan yang benar-benar tidak manusiawi membuat mental dari Siti Khotimah ini jadi tertekan. Dia menjadi sosok yang berbeda. Dia itu terkadang pikirannya kosong, dia sudah tidak bisa fokus. Sampai pada suatu hari terjadilah kejadian yang bikin kita sedih dan miris. Yaitu pada Oktober tahun 2022, anjing milik keluarga ini yang bernama Dogi itu sedang berulang tahun. Di saat itu Siti Khotimah diminta oleh Meti dan juga So untuk mengambil kabel roll untuk colokan gitu ya. Nah, tapi Siti Khotimah ini karena dia mentalnya udah terganggu, dia di saat itu nggak bisa fokus dan malah salah mendengar. Dia mendengar kalau diminta untuk mengambil koran, padahal yang diminta kabel roll tadi. Nah, akhirnya Siti Khotimah ini pun balik datang sambil membawa koran, dan dia langsung memberikan koran tersebut kepada So Kasender. Dan di saat itu So Kasender langsung berteriak marah-marah, memaki Siti Khotimah dan sambil menyundutkan rokok yang masih menyala ke tubuh Siti Khotimah. Dan gak tanggung-tanggung dia langsung mendorong Siti Khotimah sampai jatuh ke lantai, menampar pipinya, dan mengambil sapu lidi lalu memukul kepala Siti Khotimah dengan sapu lidi tanpa ampun. Lalu di dalam kejadian itu ada yang aneh nih, geng. So Kasender ini sambil memukul, dia itu terus maki-maki, dan dia juga sambil ngoceh gitu. Nah, di dalam ocehannya itu ada sebuah kata-kata yang aneh nih. Dia bilang Siti Khotimah ini adalah tukang fitnah. Kamu tukang sebar fitnah, katanya. Kamu yang nuduh saya tidur dengan ART, tidur dengan salah satu pembantu yang bernama Yesi, katanya. Nah, ini agak sedikit aneh gitu ya, tidur sama pembantu yang namanya Yesi. Sekarang nih orang nih umurnya 70 tahun lebih, masih bisa gini gak sih? Suruh tidur sama ART yang notabene kerja keras, kerja berat tiap hari, yang masih fit gitu kan. Ya justru mungkin si So Kasender ini justru yang fitnah gitu ya. Mungkin Siti Khotimah nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi dia malah panik sendiri gitu kan. Jadilah Siti Khotimah di saat itu memar-memar badannya dan dia tidak bisa berkata-kata banyak, hanya bisa menangis. Selesai di hari itu, di beberapa hari kemudian penyiksaan kembali terjadi. Kali ini mereka justru melakukan sebuah eksperimen yang aneh banget. Jadi di saat itu Meti meminta salah satu ART yang bernama Evi untuk mengulek sambal. Sambalnya nggak tanggung-tanggung, pakai cabai rawit yang pedas banget gitu ya. Nah, lalu sambal itu bukannya untuk dimasak, tapi dia meminta Evi untuk menyuapkan sambal yang pedas banget tersebut ke mulut Siti Khotimah. Dan Siti Khotimah nggak boleh minum. Bayangin tuh sakitnya kayak gimana. Dan nggak puas sampai di sana, sifat psikopatnya makin gila lagi. Cabai tersebut dia balurkan ke seluruh tubuh Siti Khotimah, termasuk ke kemaluannya. Nauzubillah min dzalik, jahat banget ya. Dan Meti tuh merasa puas dan senang dengan apa yang dia lakukan. Dia bahkan sampai mengulang kejadian kayak gini sampai 3 kali, geng. Jadi saking puasnya dia membalurkan cabai pedas ke tubuh Siti Khotimah. Lalu singkat cerita nih, geng, pada bulan November tahun 2022, Siti Khotimah ini kembali mendapat perlakuan keji. Yang dimana tiba-tiba majikannya yang bernama Meti meminta salah satu ART untuk membuka pakaian Siti Khotimah dan merantai kakinya lalu diikatkan lagi di kandang Dogi. Di saat itu Siti Khotimah justru nggak tahu salah dia apa gitu. Jadi seolah-olah itu hanya pelampiasan nafsu, pelampiasan emosi dari si majikan. Kaki dan tangannya dirantai, diikat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Otomatis secara dia hanya manusia biasa, ya dia butuh untuk buang air. Karena kaki tangannya diikat, otomatis dia buang air di lokasi tersebut, di tempat dia diikat, alias ya buang air di dalam celana lah gitu. Nah, lalu Meti si majikan yang mengetahui hal tersebut langsung marah-marah dan memukuli Siti Khotimah. Dan Siti Khotimah diminta untuk memakan nya sendiri. Jahat banget gak sih? Dan ternyata nih, geng ya, selama Siti Khotimah bekerja di sana, dia itu tidak pernah digaji sekalipun. Nah, karena kan dia bekerja awalnya di bulan pertama baik-baik aja tuh. Di bulan kedua, nah dia sudah mulai tuh dituduh mencuri, disiksa,
disiksa dan diperlakukan seperti hewan. Makanya gajinya tidak pernah dibayar. Dan selama dia bekerja di sana, dia tidak pernah diberikan makanan yang cukup. Jadi dia hanya makan 1 kali sehari. Itu juga hanya nasi tanpa lauk, hanya dipakaikan garam. Dan bila Siti Khotimah ini tiba-tiba lapar gitu ya, tengah malam atau kapan gitu, dia justru tidak diizinkan untuk makan nasi atau makan makanan yang ada di apartemen tersebut. Tapi majikannya menyuruh dia untuk memakan kotoran dogi. Nah, lalu perlakuan terhadap Siti Khotimah ini lama-lama membuat Siti Khotimah benar-benar sudah tidak memiliki tenaga lagi. Dia akhirnya tidak kuat, tidak sanggup menjalankan aktivitas sehari-hari lagi karena ya dia udah capek bekerja, gaji nggak ada, makan juga kurang, ditambah lagi dia disiksa. Nah, pada tanggal 5 Desember tahun 2022, disinilah akhir dari perjalanan Siti Khotimah di apartemen tersebut. Yang dimana Siti Khotimah itu sudah berniat untuk kabur, melarikan diri dari apartemen itu. Nah, namun di sini ada 2 berita yang agak simpang siur nih geng ya, yang tidak diketahui sumber yang benarnya yang mana. Ada yang mengatakan Siti Khotimah ini berhasil kabur dari apartemen tersebut setelah diminta untuk belanja ke minimarket. Ya minimarketnya itu nggak terlalu jauh lah dari apartemen tersebut, dan Siti Khotimah ini menumpang naik angkot menjauh lalu mencari tumpangan lagi menuju ke Pemalang. Nah namun kalau dari sumber pihak kepolisian mengatakan sebenarnya dia tidak kabur, tapi melainkan Siti Khotimah ini udah nggak ada tenaga lagi, sudah tidak berdaya lagi. Akhirnya si majikannya ini memulangkan dia ke pihak penyalur ART. Yang di saat itu pihak manajemen penyalur itu sangat kaget melihat kondisi ya salah satu ART yang mereka salurkan kok bisa dipulangkan dengan kondisi yang benar-benar ya menyedihkan gitu ya. Tubuhnya memar-memar, sudah mulai kurus, sudah tidak bisa bekerja lagi gitu. Nah di saat itu pihak penyalur ART juga tidak mau berurusan banyak gitu kan dengan keluarganya Mety dan So, karena dianggap ya keluarga ini orang berada. Namun pihak penyalur ART memilih untuk memulangkan Siti Khotimah ke rumahnya yang ada di Pemalang. Nah, jadi Siti Khotimah ini dipulangkan ke orang tuanya, ke keluarganya oleh pihak penyalur. Sesampainya di sana, itu tepat setelah 3 hari Siti Khotimah tidak lagi bekerja di apartemen Mety dan So. Dia tiba di kampung di tanggal 8 Desember dan orang tuanya sangat-sangat kaget melihat kondisi anak mereka yang sudah tidak seperti manusia lagi lah. Kelihatannya tuh udah hancur banget. Detik itu juga pihak keluarga langsung melarikan Siti Khotimah ke RSUD M. Asyari untuk mendapatkan perawatan di sana. Ayah Siti Khotimah yang bernama Suparno merasa sangat terpukul dan kaget banget. Dia tuh benar-benar bertanya-tanya gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya gitu. Padahal anaknya pamit merantau ke Jakarta dalam kondisi sehat, utuh, dan juga berbekal kemampuan untuk bekerja. Namun setelah pulang kondisinya wah benar-benar memprihatinkan. Sampai-sampai ayahnya mengatakan bagian kaki Siti Khotimah itu lukanya sudah mulai membusuk. Nah itu bagian luka yang disiram pakai air panas geng. Nah pihak keluarga sebenarnya memang sudah mulai curiga dari lama. Karena selama ini Siti Khotimah itu sering sekali video call, WhatsApp, telepon kepada keluarganya yang ada di kampung. Baik itu dia sedang ada pekerjaan maupun tidak. Karena kan Siti Khotimah ini sering pindah-pindah ya pekerjaannya. Jadi dia setiap kali masuk ke pekerjaan baru selalu mengabarkan kepada orang tuanya dan dia bercerita tentang majikan barunya itu. Apakah dia baik, apakah dia suka ngomel gitu kan. Semuanya dia ceritakan. Nah 1 bulan awal ketika dia bekerja di apartemennya Mety dan So, Siti Khotimah ini udah sempat tuh ceritain kepada keluarganya tentang ya bagaimana keluarga Mety dan So. Tapi dia tidak pernah menjelek-jelekan atau menceritakan kekurangan dari pasangan suami istri ini. Dan 1 bulan setelah itu benar-benar putus kontak, nggak pernah komunikasi lagi. Siti Khotimah menghilang tanpa jejak. Pada awalnya keluarga berpikir ya mungkin Siti Khotimah sedang sibuk, jadi tidak bisa diganggu. Nah makanya keluarganya tidak terlalu khawatir dan tidak mencari Siti Khotimah. Karena kan selama ini juga Siti Khotimah baik-baik aja dan juga dia di bawah lindungan pihak manajemen penyalur ART. Hati ayahnya benar-benar hancur. Anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang lalu kembali kepada dia dengan kondisi yang sudah ya maaf bisa dikatakan mengalami cacat fisik. Lalu berdasarkan hasil visum dari dokter RSUD M. Asyari, Siti Khotimah didiagnosis mengalami luka bakar pada kedua tungkai dan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata, lebam pada jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut hingga tangan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya
sekujur tubuhnya sudah mengalami siksaan. Dan gak tanggung-tanggung ya geng, perawatan Siti Khotimah ini itu memakan waktu hingga 4 bulan harus terbaring di rumah sakit. Siapa tuh yang nanggung tuh biayanya? Keluarganya kurang mampu gitu. Udah pasti tuh ya tabungan keluarganya terkuras sehabis-habisnya. Nah, berbekal dari hasil visum dokter, Pak Suparno ini langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Pemalang, dan kemudian Polres Pemalang meneruskan laporan tersebut ke Polda Metro Jaya. Nah, Polda Metro Jaya langsung melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari pihak penyalur ART. Nah, pihak penyalur ART ini diminta keterangan, ini kok bisa salah satu anggota kalian yang kalian salurkan bisa pulang dengan kondisi yang benar-benar menggenaskan. Akhirnya setelah ditelusuri, diketahuilah terakhir kali Siti Khotimah ini bekerja yaitu dengan keluarganya Meti dan juga So. Lalu setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak Polda Metro Jaya langsung mengejar So dan Meti di kediamannya, dan di sana pihak kepolisian mengangkut semua orang yang ada di apartemen tersebut. Meti, So, Jane, dan juga 6 ART-nya semuanya diangkut. Pada awalnya ke-6 ART ini dijadikan sebagai saksi, namun setelah mendapatkan keterangan ternyata mereka berenam itu juga terlibat. Nah, jadilah semua dari mereka itu dianggap sebagai pelaku dan dijebloskan ke dalam penjara. Sidang perdana dari kasus ini itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 lalu. Di saat itu Siti Khotimah yang baru saja sembuh gitu ya, berusaha untuk kuat dan bisa menghadiri sidang tersebut. Nah, di dalam sidang perdana tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta Siti Khotimah untuk maju ke depan dengan maksud untuk memperlihatkan bukti foto luka yang disebabkan oleh penganiayaan yang dia terima selama bekerja dengan Meti dan So. Nah, namun menurut gua nih geng ya, dalam hal ini ya agak sedikit rada-rada sih ya persidangan tersebut gitu. Gue jujur gue takut juga ngomongnya, tapi menurut gue nggak etis banget gitu. Seorang korban yang berusaha untuk sembuh, berusaha untuk melupakan kejadian tersebut, tiba-tiba diminta untuk bercerita kembali. Udah tahu orangnya trauma, disuruh nginget-nginget lagi gitu. Ya otomatis Siti Khotimah ini ketika maju ke depan itu benar-benar merasa trauma, dia keinget lagi, dia nangis sejadi-jadinya dan ya gemeteran lah. Ya, gimana sih orang mengalami penyiksaan gitu. Nah, disinilah nih kebobrokan. Ya gitulah ya, agak rada-rada sih ya memang ya. Harusnya orang-orang seperti ini didampingi oleh psikolog gitu kan. Terus ya nanti psikolognya tuh ditanyain gitu ya, gimana kira-kira Siti Khotimah nih memungkinkan gak untuk memberikan keterangan dan menjelaskan kembali cerita yang sebenarnya. Kalau nggak memungkinkan mah jangan dipaksa. Bukti-buktinya sudah jelas gitu. Dia foto-fotonya ada, tinggal dicek aja. Kenapa dia diminta untuk mengingat kembali? Ya keadilannya sih memang dapat, tapi kan akhirnya dia kembali ke fase dia sakit lagi gitu. Orang udah sembuh malah jadi ulang dari nol gitu kan. Nah, di sini agak ini nih. Nah, akhirnya nih geng, jaksa menuntut para terdakwa bersalah dengan dikenakan pasal 44 ayat 2 Jungto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP, serta pasal 45 Jungto pasal 5 huruf B Undang-Undang KDRT dan pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP. Panjang juga ya KUHP-nya ya. Nanti kita lihat ya dari sepanjang itu KUHP-nya apakah hukuman yang diberikan akan setimpal atau enggak. Oke, nah ternyata nih geng, sepanjang itu tuntutannya, Meti Kupantau selaku majikan alias tersangka itu hanya dituntut 4 tahun penjara dan suaminya Soko Sander hanya dituntut 3,5 tahun penjara. Gimana geng menurut kalian? Apakah tuntutan tersebut setimpal atau justru tuntutannya itu terlalu ringan untuk tindakan sadis yang mereka lakukan terhadap Siti Khotimah? Nah, lalu menurut jaksa penuntut umum, hal yang membuat tuntutan hukuman mereka menjadi ringan adalah Meti dan So ini sudah membayar restitusi sebesar 275 juta rupiah dan beberapa pertimbangan lain, yaitu salah satunya mereka ini menyesali perbuatannya. Lalu mereka dianggap belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya dan mereka sudah lanjut usia. Gila ya. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Lalu, jaksa juga mengatakan kalau anak mereka yang bernama Jane itu juga terlibat di dalam kasus ini dan Jane ini dihukum selama 3,5 tahun juga. Nah, sementara para ART-nya itu salah satunya bernama Evi dituntut 4 tahun penjara. Lalu, sisanya yang lain itu hanya dituntut 3,5 tahun penjara. Ketika tuntutan ini dibacakan, jelas banget ayah dari Siti Khotimah yaitu Pak Suparno merasa sangat kecewa. Dia menilai kalau tuntutan yang diberikan oleh jaksa tidak seimbang atau tidak setimpal dengan apa yang diterima oleh Siti Khotimah. Yang mana Siti Khotimah ini untuk seumur hidupnya akan mengalami cacat fisik dan juga tekanan mental.
Dan Siti Khotimah di saat itu kembali dipertemukan di persidangan dengan para ART dan juga majikannya tersebut. Dia benar-benar terlihat pucat, ketakutan karena ya sangat-sangat trauma dengan apa yang dia alami. Dan setelah persidangan tersebut, Siti Khotimah kembali lagi menjadi seseorang yang pemurung, pendiam, dan merasa sangat tertekan dan ketakutan. Oke, menurut kalian gimana geng kalau orang-orang seperti ini? Apakah pantas dengan hukuman segitu atau justru mereka harus diberikan hukuman seumur hidup harusnya? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang lain yang sedang berjuang di luar sana, lebih hati-hati lagi, jaga diri kalian, jangan sampai kalian juga menjadi korban seperti Siti Khotimah ini. Karena tidak ada yang tahu ya, niat kita mungkin untuk cari nafkah, untuk cari rezeki gitu. Tapi ada aja orang-orang yang berotak psikopat yang memperlakukan kita tidak manusiawi hanya untuk melampiaskan nafsu bejatnya, melampiaskan emosinya.